Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan kalau suatu hari buku-buku yang mengandung ide-ide cemerlang ataupun ide-ide yang kontroversial yang bertentangan dengan negara itu hilang dari perpustakaan maupun di toko buku mana mana aja, atau akses informasi hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu, atau juga akses informasi hanya boleh mengikuti suatu pandangan tertentu saja. Nah, disinilah peran pustakawan menjadi sangat penting. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Fadlila, jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya akan membawakan dan sedikit sharing mengenai isu yang sangat-sangat menarik, yaitu bagaimana pustakawan menjaga kebebasan intelektual di tengah isu sensor dan pelarangan buku. Yang pertama ada konsep etika, yaitu kebebasan intelektual. Sebelum kita membahas terkait pembatasan buku-buku ataupun akses informasi, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu kebebasan intelektual. Menurut American Library Association atau ALA, kebebasan intelektual adalah hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dari semua sudut pandang dan batasan. Menurut IFLA juga menegaskan perpustakaan harus menyediakan akses yang bebas dan setara terhadap semua bentuk pengetahuan dan ekspresi manusia. Jadi dari pengertian American Library Association dan IFLA, itu adalah kebebasan intelektual memastikan perpustakaan bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi ruang demokratis untuk berpikir kritis. Lalu yang kedua, mengapa sih pustakawan itu harus netral dan profesional? Tentu pustakawan sebagai pekerja di perpustakaan sekaligus penjaga informasi, ini mereka adalah suatu profesi yang sudah ada aturan kerjanya, aturan keprofesiannya ataupun etika profesinya, yang mana etika profesi itu harus mereka ikuti. IFLA selaku lembaga yang menaungi perpustakaan menyatakan bahwa pustakawan itu memiliki tanggung jawab etis untuk menolak sensor, mendukung keragaman koleksi, melayani semua pengguna secara adil tanpa membeda-bedakan. Nah, netralitas pustakawan ini diperlukan agar keputusan koleksi berdasarkan kebutuhan pengguna, bukan tekanan politik, agama, ataupun opini pribadi. Nah, ini adalah salah satu fungsi perpustakaan, yaitu bahwa perpustakaan ini harus menyediakan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang hanya dibutuhkan oleh kalangan-kalangan tertentu. Profesionalitas mereka melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara bebas. Jadi sikap pustakawan harus profesional karena mereka itu melindungi hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi. Selanjutnya ada isu kontroversial, sensor dan pelarangan buku. Sensor ini kadang muncul ketika suatu buku ataupun informasi dianggap berbahaya secara politik, bertentangan dengan ajaran tertentu, membahas gender atau seksualitas, atau yang paling sering kita temui yaitu mengkritik kekuasaan atau sejarah yang dominan. Menurut Adams, sensor adalah ancaman langsung terhadap kebebasan intelektual dan menghambat masyarakat dalam menilai suatu ide secara kritis. Bagaimana suatu masyarakat ingin menjadi masyarakat yang intelek kalau informasi ini dibatasi, mereka tidak bisa mengakses. Dan ketika mereka tidak bisa mengakses, maka secara praktis mereka tidak memiliki data ataupun informasi apapun. Jika perpustakaan ini menyerah pada sensor, pemustaka ataupun masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan hanya dapat pengetahuan yang telah disaring oleh pihak-pihak tertentu. Tentunya ini akan menjadi sangat berbahaya
bagi perkembangan intelektual masyarakat. Ketika pengguna hanya bisa mengakses informasi yang sudah disaring ataupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tentu ini akan menjadi sebuah keanehan karena kita tidak tahu informasi yang telah disaring ini disaring secara benar atau tidak. Nah, maka disinilah bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pustakawan. Berdasarkan IFLA, lagi-lagi Code of Ethics, pustakawan memiliki tanggung jawab yaitu melindungi hak pengguna untuk mengakses informasi, memastikan semua koleksi itu tetap beragam, transparan dalam kebijakan menyeleksi koleksi, memberikan edukasi informasi kepada pengguna, serta menolak intervensi yang bersifat diskriminatif. Pustakawan juga harus memiliki keberanian. Pustakawan bukan hanya sebagai penjaga buku ataupun penjaga perpustakaan, tapi pustakawan juga harus memiliki sifat yang berani untuk mengatakan bahwa melarang informasi sama saja melarang masyarakat untuk berkembang. Dan juga kadang ada pertanyaan gitu, bagaimana jika mohon maaf, salah satu contohnya di Indonesia sempat ada isu larangan bahwa buku-buku komunis itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, walaupun sekarang sudah ada di perpustakaan dan di Gramedia ataupun di toko-toko buku. Nah, tapi ketika ada di situasi seperti itu, bagaimana sikap pustakawan dalam menghadapi situasi tertentu? Salah satu dosen saya mengatakan sikap pustakawan yang harus dilakukan ketika ada di situasi tersebut adalah tidak boleh ataupun haram hukumnya membuang buku-buku yang dianggap berbahaya itu. Tetapi pustakawan harus menyimpan buku itu karena seberbahaya apapun buku itu untuk pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu, buku itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena contoh misal buku-buku komunis itu tetap dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan skripsi terkait dengan komunisme ataupun terkait dengan buku-buku tersebut. Nah, kesimpulannya adalah pustakawan adalah benteng terakhir yang menjaga kebebasan berpikir di perpustakaan. Dengan mempertahankan kebebasan intelektual dan menolak sensor, pustakawan memastikan perpustakaan tetap menjadi ruang aman untuk belajar, berdiskusi, dan menemukan kebenaran melalui berbagai perspektif. Jadi perpustakaan harus menjadi tempat yang netral untuk berpikir, berkembang, maupun mencari informasi. Dan sikap pustakawan seharusnya tidak boleh membeda-bedakan akses terhadap informasi maupun kalangan atas, menengah, dan ke bawah semua berhak mendapatkan kebebasan intelektual. Saya Muhammad Syarif Fadillah izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan, mohon dibenarkan. Assalamualaikum. Saya lagi di WC jadi nggak assalamualaikum dulu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih semuanya.